Selamat datang teman-teman semua, walaupun di layar saya tidak nampak banyak gitu ya. Eh, saya lambaikan tangan saja, salam kenal. Terima kasih telah hadir di acara apa ini? Online ya, online ngobrol lah, online ngobrol. Ini seru nih. Jadi sekarang ini dalam masa pandemi, mudah-mudahan kita bisa survive. Ini juga membuat tubuh kita tetap sehat, tetap bahagia, tetap semangat. Mortality rate-nya cuma berapa ya? 0, sekian persen ya, nyebarnya cuman kenceng banget tuh ya. Jadi teman-teman jaga jarak, jaga kesehatan, karena dengan Anda sehat berarti nolong pemerintah, nolong kita semua. Setuju teman-teman? Oke. Kalau setuju angkat tangan. Oke, baik teman-teman. Hari ini bahasan kita humor dalam training ya. Saya kalau ini mau share dulu. Saya share boleh ya Mbak Asti ya, slide-nya gitu. Mana tadi caranya? Oke, saya share slide-nya biar sambil ngobrolnya ada. Ini adalah pengalaman baru ya, ngajar. Sudah muncul belum Mbak Asti, Mbak Imo? Sudah keluar ya slide-nya ya? Oke. Apa ya? Sebentar. Ya udah, kalau nggak usah pakai. Oke. Jadi teman-teman, kenapa? Sudah muncul? Oke. Perjalanannya ternyata. Jadi teman-teman, pertanyaan yang mendasar adalah kenapa butuh humor dalam training gitu ya. Jadi teman-teman, segitiga suksesnya trainer itu, ya, perhatikan baik-baik, segitiganya adalah konten yang bagus, delivery yang keren, marketing yang berhasil, kan gitu ya. Jadi strong content, membangun konten yang baik, yang bermanfaat, kemudian cara menyampaikannya bagus dan memasarkannya benar. Itu trainer pasti sukses tuh. Kalau Anda punya konten yang bagus banget, misalnya Anda buka training untuk pengusaha tahu dan tempe, dan training Anda adalah membuat 2 butir kedelai menjadi 1 ton tahu. Kira-kira laris nggak trainingnya? Tetap laris ya, karena 2 butir kedelai jadi 1 ton tahu, semua orang mau. Itu kontennya strong, walaupun ngajarnya blekak-bleku, tanpa humor, serius, bahkan yang ngantuk disabet gitu, itu tetap menarik. Nah, jadi kalau Anda misalnya punya konten yang sangat dibutuhkan, seperti misalnya orang lagi pengen sertifikasi ISO dengan Pak Jack gitu ya, ya orang bisa saja sangat fokus gitu. Kemudian yang kedua tadi delivery isinya macam-macam ya, mulai termasuk dalam slide-nya. Nah, humor itu salah satu saja tools yang ada di delivery. Salah satu tools yang ada di delivery supaya deliverynya bagus. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk ke sebenarnya hal yang sangat kecil di dunia training, yaitu bagaimana membuat humor. Walaupun ajaibnya dampaknya luar biasa. Dampak terhadap kalau dalam segitiganya itu jadi menarik, situasi orang belajar jadi senang gitu. Baru nanti naik bisa ke hal-hal yang lain. Jadi bagaimana membuat kondisi kelas jadi fun, membuat kondisi kelas jadi kondusif. Nah, di sisi lain memang pada dasarnya manusia itu senang di entertain dibanding di educate, betul nggak? Ya. Jadi senang di entertain dibanding di educate. Jadi mall yang menyenangkan pasti rame, show musik rame. Di educate sekolah-sekolah mungkin jadi sepi gitu ya. Jadi pada dasarnya seperti itu. Jadi teman-teman, yang perlu kita bangun mindsetnya adalah mari kita menggunakan humor dalam training kita benar-benar sebagai tools supaya audiens kita itu on, supaya materi kita yang keren ini bisa diterima dengan baik, supaya materi kita ini diperhatikan. Nasihat Anda sungguh berharga, sungguh luar biasa. Tapi kalau audiensnya tidur, nggak ada dampaknya ya. Jadi audiens mesti on. Oke. Jadi sampai di sini teman-teman, niatkan dulu bahwa oh ya, saya ngajar harusnya
tidak nyiksa. Kan ada yang teman-teman trainer yang nggak lucu itu biasanya berangkat ke training bawa ambulans tuh Bu, jaga-jaga kalau ada yang jatuh gegar otak gitu. Jadi salah satu keuntungannya nggak bawa ambulans ya. Oke, jadi teman-teman, oh ya saya mau gunakan humor supaya audiens itu tetap on, tetap perhatian, tetap menyimak, supaya materi saya bisa disampaikan dengan baik, bukan seperti pelawak untuk melucu ya. Jadi kalau tawa seneng efek samping lah, itu yang perlu kita pertimbangkan awal-awal ya. Nah, suasana training bisa kelihatan ya Mbak Ismo gambarnya. Nah, suasana sini bisa seru ya, audiens yang banyak, audiens yang ratusan gitu. Kalau dengan humor nge-grabnya lebih gampang. Training-training yang besar. Oke, mengapa humor perlu teman-teman? Satu, jaga stamina audiens. Dua, jaga stamina trainer. Jadi stamina kita, trainer itu sebenarnya ada di audiens. Audiens yang loyo itu bisa membuat trainernya juga jadi loyo otomatis. Nah, misalnya ini case ya, kita dengan Zoom kan semua diem nih. Itu energi saya tersedot sebenarnya ya, karena nggak ada respon. Wah, kalau di kelas kan langsung apa kabar, gitu kan langsung on lagi. Coba teman-teman tepuk tangan dulu yang keras, walaupun mute nggak apa-apa. Pak Jack ngasih respon, Pak Mariono ngasih respon, Mbak Imo ngasih respon, kan jadi energinya masuk gitu. Oh ternyata saya ngomong tidak ditinggal ambil kopi di dapur kan gitu. Jadi ada responnya. Mas Poncor nggak makan yakiniku gitu. Udah jam makannya, oke ya. Kemudian teman-teman, humor itu bisa meruntuhkan tembok keangkuhan. Yang perlu kita pahami teman-teman, kalau ngajar, audiens itu pasti mikirnya macam-macam. Di kepalanya itu isinya macam-macam. Ih, dia siapa sih? Dia tahu apa sih? Dia bisa apa sih? Dia ngerti apa tentang bisnis kita gitu ya. Suatu saat saya pernah memotivasi hampir ratusan direktur dari sebuah perusahaan besar. Itu salah satu yang undang saya nanya loh, Pak, trainer yang tahun lalu itu baru 5 menit ngomong diusir loh Pak sama peserta. Saking memang orang itu ya sudah tahu, yang tahu tentang HRD dan dia segala macam. Jadi kepala audiens kita itu mesti kita lumpuhkan dulu yang menentang kita ya. Salah satunya dengan humor ya. Kemudian bisa mencairkan kutub utara. Humor itu bisa langsung cair. Teman-teman kalau di pesawat sama sebelahnya masih nggak ngobrol kan, betul ya? Tapi kalau Anda bisa berhumor mungkin bisa langsung ngobrol gitu ya. Mau kemana Mas? Surabaya ya, jelas ya namanya, terbang ke Surabaya ya. Kalau Anda jawab, saya ke Cirebon Mbak. Loh, kok Cirebon naik pesawat ini? Ini udah bawa parasut. bisa menjadi pemecah kebekuan ya. Oke. Kemudian membangun kedekatan. Jadi orang yang humoris itu tidak berbahaya, dipersepsikan oleh audiens tidak berbahaya. Ini orang nggak bahaya nih, ini orang asik nih. Nah, ini orang seru gitu ya. Kemudian bisa mengeliminir penolakan. Jadi teman-teman, ini ajaib juga ya. Humor itu bisa melemahkan otak kritis. Makanya Anda jangan heran kalau pelawak itu istrinya cantik-cantik ya. Narji, Parto, 2 lagi. Karena otak kritisnya itu lemah gitu. Jadi ketika Anda sudah humor, orang tertawa, itu udah nggak nanya lagi, ini orang siapa. Dia enjoy aja gitu. Jadi kalau saya bicara di depan DPR ya, terakhir training saya di Sekjen DPR waktu di Padma Bali itu bisa dibayangkan ya, semua eselon 1 seperti apa. Begitu saya humorin, dia udah nggak nanya lagi. Kan saya waktu itu ngomong mengenai inspirational leadership, udah nggak nanya lagi, lupa mereka karena otak kritisnya sudah dilemahkan dengan humor-humor itu. Oke. Lebih disenangi, lebih menghibur, mudah diingat. Jadi kalau teman-teman misalnya mengenal siapa pembicara yang Anda ingat, katakanlah di Indonesia ada Pak Tung Desemwaringin, ada humornya. A.A. Gim, ada humornya. Siapa? Pak James juga ada humornya ya.
ada Pak Andri Wongso ya, waktu saya pernah di Istora tuh ikut, beliau juga tampilkan foto kungfunya itu ada humornya. Andri Ho Malaysia ada humornya. Pembicara-pembicara luar ya juga ada humornya. Bahkan seserius Ustadz Adi Hidayat pun ada humornya. Jadi memang humor itu melekat di kepala orang ya. Oke, kemudian menyegarkan, menyehatkan ya, banyak artikel-artikel yang menggambarkan bahwa tertawa itu segar, sehat gitu. Jadi teman-teman, stamina audien dua training sebelum libur ini, salah satunya dari Rentokil itu full day dari jam 8 sampai jam 5 saya ngasih training motivasi 150 lebih peserta. On terus, kalau tanpa humor lemes gitu ya. Jadi mereka bisa ketawa, bisa ini. Oke ya, jadi itu fungsi humornya. Jadi teman-teman mulai hari ini siapkan, menurut saya sih niat mulia ya. Bagaimana nggak mulia ya, Anda membahagiakan mereka, Anda membuat energi mereka baik, on, kemudian tetap fokus. Jadi materi yang Anda sampaikan tidak mubazir. Jadi level kita bukan seperti internal trainer pemula ya. Kalau internal trainer pemula itu dulu anak buah saya, kamu ngajar gitu. Targetnya adalah ya sudah dilakukan. Sudah sampai Pak, sudah saya sampaikan, sudah saya ajarkan, ya oke. Tapi kalau kita, itu beda banget, trainer beda banget. Saya pernah diundang untuk UI, untuk MM ya, para dosen S2-nya gitu. Mengejutkan, jadi ada listing Pak Hari, ini ternyata yang profesor penilaian anak buahnya kok malah jelek gitu. Ya saya ketawa aja gitu ya. Ya, kenapa itu? Karena tidak ada unsur itunya. Nah, dosen itu punya senjata yang kuat, memberi nilai A, B, C, D. Trainer, Anda nggak menarik nggak diundang. Kalau dosennya tetap aja besok kuliah lagi ya. Apakah suara saya masih bisa didengar? Mbak Imo masih ya? Oke. Agak putus nggak? Lancar, alhamdulillah. Biasa nih Pak, bersaing dengan anak main PS. Oke. Kemudian latih sebentar. Jadi kalau di kelas, ini teknik-tekniknya ya. Kita bikin awal tuh tertawa. Paling mudah adalah ya mereka harus tertawa aja. Nah, misalnya dengan suruh salaman kanan kiri ya. Salaman, tapi sebelum Covid ya. Tolong nikmati wajah pasangan Anda gitu. Biasanya mereka sudah langsung tertawa ya, atau senyum yang paling manis gitu. Oke. Ya. Betul. Oke, masih bisa dengar? Masih bisa dengar ya? Oke. Saya sebenarnya udah cadangan tethering nih. Oke. Jadi dilatih saja di awal itu kita mengajak mereka tertawa, itu untuk warming up ya, untuk pemanasan. Jadi kadang-kadang teman-teman kita siapkan mereka untuk sesi kita yang fun, itu memang harus dimulai dengan fun. Salah satu yang paling mudah mungkin dengan musik conditioning ya, musik masuknya tuh jangan gugur bunga, misalnya diganti Benyamin gitu ya. Misalnya Jakarta kebanjiran, itu sudah ambience sudah beda. Tapi kalau baru masuk ruang training Anda kasih lagu telah gugur pahlawanku, nuansanya akan beda. Jadi ambience semua dibentuk suasana seperti itu. Oke. Nah, ini kuncinya nih, teman. Kunci humor cuma satu. Apa, teman-teman? Kebaca nggak di situ? Kunci humor cuma satu, yaitu cara buat humor itu cuma unexpected. Ya, unexpected. Kejutan. Jadi reaksi manusia itu cuma dua kalau kaget. Satu tertawa, satu nangis. Jadi kalau tertawanya hal itu tidak membahayakan, mungkin dia akan tertawa. Tapi kalau membahagiakan, dia bisa nangis. Saya yakin yang ikut kelas ini adalah orang baik. Betul? Setuju? Yang setuju angkat tangan. Yang ikut kelas ini orang baik, betul? Ya, betul. Pak Jack Alenso baik? Ya, angkat tangan. Mas Agil diam aja. Oke. Artinya, Anda memang orang punya hati yang baik. Tapi pernah nggak Anda melihat seorang ibu di kondangan duduk di kursi plastik, baru duduk kakinya melewat dan dia terjengkang? Anda tertawa atau nangis?
Anda dengan teman-teman pada tertawa ya. Nah, itu Anda orang jahat. Tidak ya, tapi memang itu reaksi tubuh manusia kalau kaget itu akan tertawa. Jadi bagaimana membuat humor sebenarnya caranya ngagetin aja. Jadi misalnya Anda pakai masker yang unik gitu ya sekarang. Yang mengejutkan apa? Misalnya dari kulit durian. Nah, Anda pergi ke Superindo belanja, maskernya kulit durian, orang tertawa itu. Ini orang lucu banget. Atau bra istri Anda, ya Anda potong. Berani nggak? Itu akan mengejutkan. Atau Anda pulang dari tempat luar rumah gitu, masuk bawa pakai pakaian daster, istri kaget. Nah, ini menjadi dasar pertama bagaimana caranya kita membuat kejutan. Jadi bikin humor tuh bikin kejutan. Nah, nanti mana yang baik buat training, mana yang baik tidak baik, kita bisa bicarakan ya. Jadi model slapstick ya, jatuh ke cengkang itu tentu bukan area kita ya. Itu areanya Mali sama Bolot ya. Oke. Area kita beda. Oke, teman-teman. Nah, kemudian yang membedakan humor kita dengan humor lawakan adalah what is the point. Ini kunci yang harus teman-teman trainer pegang. Kita tidak boleh melucu melakukan hal yang mengundang tawa, tapi tidak ada hubungannya dengan materi. Jadi aman kita. Jadi kalau nggak lucu pun memang itu bahas materi. Kalau lucu, alhamdulillah. Jadi what is the point? Apa teman-teman? What is the point? Nyambung nggak? Ketika tidak nyambung, kita dituduh training kita garing karena tidak nyambung dengan materi. What is the point? Nah, hal yang perlu dipertimbangkan ya, bukan jangan dilakukan, tapi menurut saya tolong jangan sarap itu diperhatikan. Trainer tidak baik kalau sarap ya. Kalau sarap jangan jadi trainer gitu. Apa itu sarap? Sarap itu suku ya, hal-hal yang menyinggung suku, agama, ras, anatomi, antar golongan ya. P-nya itu ya bisa produk, bisa politik. Misalnya zaman ribut-ribut politik nih teman-teman, Anda mendukung aja satu tokoh itu bisa blocking separuh, betul nggak? Jadi Anda hindari itu ya, untuk mengungkapkan entah itu kekaguman, entah itu kejengkelan, udahlah, empet aja, omongin aja sama istri, di kelas jangan. Kenapa? Karena P politik itu yakin separuh atau kurang lebih gitu ya, 40-60 itu bisa blocking. Sayang sekali materi Anda, otak audiensnya sudah blocking. Antar golongan juga jangan ya. Ras, coba Anda bayangkan misalnya Mbak Ismo nih ngajar, mohon maaf di sini ada yang Nasrani nggak yang hadir? Ada Prof. Roy Darmawan, lama nggak ketemu ya. Nah, misalnya Anda seorang Kristiani, Kristen ngajar di pelayanan di Yayasan Al-Muhajirin. Terus Anda tanya, kenapa di Masjid Al-Azhar ini nggak ada piano? Peserta bingung. Terus Anda bilang, jangankan piano, sendal jepit aja hilang, pasti Anda dilempar beduk, betul kan? Jadi harus hati-hati dengan syarat suku, agama, ras, anatomi, dan P-nya bisa politik, bisa produk. Produk juga hati-hati teman. Klien kita bisa jadi head to head gitu ya. Mustika Ratu sama Sari Ayu. Jangan sampai Anda ngajar di Sari Ayu, Anda ngomong Mustika Ratu, coret. Jangan sampai Anda ngomong Yamaha, Anda ngajar di Honda. Saya pernah salah tuh teman-teman. Ya, suatu saat saya tes. Nah, apa warna karpet ini? Merah. Apa warna atap itu? Putih. Nah, coba, berarti kuping Anda udah bener ya. Sekarang saya tes. Motor ini merek apa? Saya bilang, Yamaha. Motor kedua, Honda. Motor ketiga, Suzuki. Motor pertama saya bilang gitu. Itu semua peserta bilang Honda. Kedua, Honda. Ketiga, ya Honda, Pak. Ini salah saya ya. Berarti saya salah, syarat kena P produk tadi. Pernah juga tuh Anda lihat tadi yang saya share di grup, saya ngajar di Indomaret. Itu batch-nya sekitar berapa ya? 23 gitu. Suatu saat saya entah lelah entah apa, karena waktu itu persis bareng sama Piala Dunia, saya nonton sampai jam 4 terus ngajar. Saya teriak Alfamart. Padahal saya lagi ngajar di Indomaret. Tapi saya langsung sadar langsung.
Super Indo, Matahari, Indomaret, iya, oh bagus fokusnya. Tapi itu sensitif ya, mesti hati-hati. Contoh-contohnya segala macam. Oke, nah perhatikan syarat. Kemudian hal yang penting lagi adalah test the water. Artinya audiens kita ini ada yang sifatnya sudah cair, ada yang beku. Gitu. Misalnya kita bicara dengan para salesman, itu baru ngobrol ngopi aja udah ketawa-ketawa gitu ya, masuk kelas udah rame banget. Tapi kalau anda ngajar misalnya di tentara, bisa juga di polisi, itu agak beda banget suasananya. Mereka tertawa nunggu komandannya, jenderal nggak ketawa, kolonel nggak berani ketawa kan. Jadi kalau ngajar ketawanya bisa kayak gelombang gitu. Tengok dulu atasannya tertawa atau tidak gitu. Atau yang orang level tinggi ya, excellent satu, pejabat-pejabat gitu, itu baru masuk aja nuansanya sudah greng-greng, kursinya udah beda ya, di depan gede banget ya, di belakang, nah itu beda banget. Itu artinya airnya dingin. Kalau airnya dingin kita panasinya lebih lama. Kalau anda durasi training 1 hari mungkin setengah jam bisa untuk bakar dulu, biar dia gerak, dia panas gitu, sampai otak kritisnya itu lemah sendiri gitu, terus dia nggak kritisi lagi. Tapi kalau sudah cair ya mungkin 5 menit sudah cukup ya. Kemudian teman-teman perlu warming up ya. Jadi itu ada Mas Raul, itu juga sering nemenin saya. Jadi mereka bisa manasin dulu ya. Kita gimana nih, kita di sini mau senang-senang. Nah, mereka ada main-main dulu. Lumayan, kita nggak perlu manasin ya. Yang manasin biar tim kita 5 menit, 10 menit kita masuk sudah terbuka. Mereka udah lupa. Itu enak banget ya. Sorry, kemudian di kelas tuh temukan 3F. Apa itu 3F? Find funny face. Cari orang yang mukanya sebenarnya bukan mukanya yang lucu ya, bahwa orang ini punya potensi untuk bikin humor sepanjang training gitu ya. Jadi kalau anda masuk kelas kemudian anda temukan orang yang bocor, suka komen yang aneh-aneh, nah itu anda diberkati itu ya, berarti anda disediakan orang yang bisa kita pakai gitu ya. Find funny face, bisa ditokohi. Atau anda pengen ngeledekin orang jomblo ya, anda bisa tanya dulu, siapa yang masih bujangan di sini, oh nunjuk ya, gitu. Umur berapa mas? 29. Ngapain aja 29 itu gitu ya. Ya terus tokoh ini kalau nanti ada tema-tema ngeledekin jomblo, dia yang kita pakai. Nah, anda bisa tanya, pak istri lagi di mana? Di rumah. Itu menurut pikiran bapak kan, tolong dites. Sekarang istri bapak sedang berduaan dengan mantan pacar waktu SMP gitu. Nah itu nanti kita jadikan tokoh yang orang yang dikhianati istri gitu. Itu bisa kapan saja. Atau anda bisa kasih uang ke seseorang, atau anda bisa minta uang. Misalnya gini, bagi uangnya bu, berapa? Iya bagi, yang ada dompet. Kemudian mereka ngasih 200, maksud cuma 200, orang secantik ibu kasih 500, isi dompetnya kasih ke kita semua kan, kita kantongi. Asal tahu saja ya bu, saya orangnya pelupa. Nah, gitu. Berarti kita sudah punya peluru yang kita simpan sampai akhir training tuh. Jadi setiap lihat bu kok makin pucat, nah itu ledekan-ledekan yang sederhana saja sudah membuat suasana kelas lebih berbeda ya. Oke. Nah ini yang bisa kita bahas. Biasanya 1 hari 2 hari banyak banget ya. Tanya dulu aja kali ya Mbak Isma, biar saya dapat energi juga ya. Oke. Ya. Mhm. Yes. Ya. Ya, A-nya bisa juga apa?
anatomi tubuh gitu. Perlu dipertimbangkan saja. Oke, ya, terima kasih, rangkumannya keren banget. Oke teman-teman, jadi sampai sesi ini sebelum kita masuk ke tekniknya, paling tidak teman-teman punya pandangan yang lebih positif terhadap humor gitu kan. Karena ada aja orang yang ngomong, kenapa mesti ngundang trainer yang lucu, kenapa nggak diundang Tukul saja. Nah ini orang belum tahu nih, kalau Tukul lebih mahal dari Mario Teguh. Kalau dia tahu ya pasti nggak ngomong gitu ya. Nah pelawak itu teman-teman, saya udah nyoba gitu beberapa acara, itu mahal dan mereka nggak berani 1 jam lebih. Coba undang Cak Lontong, undang Tukul, nggak berani 1 jam lebih, bahannya habis. Kalau trainer 7 hari ayo kan gitu ya. Jadi ya ada bedanya. Dan bedanya adalah kalau lawak hanya memproduksi tawa, kalau trainer sebenarnya itu adalah tools untuk menguatkan materi. Jadi ya harusnya orang yang cerdas itu ngundang trainer, bukan ngundang pelawak gitu ya. Pak Roy tertawa aja Pak Roy. Oke, jadi teman-teman ada teknik, saya udah tuliskan itu sekitar 54-an ya, nambah terus sebenarnya. Kita coba ini ya, bahas satu persatu kalau cukup waktunya. Yang pertama itu memperkenalkan diri. Teman-teman, pada saat Anda memperkenalkan diri, itu pintu masuk pertama. Jadi 10 detik awal itu penting banget. Atau mungkin 9,99 detik pertama itu penting banget. Karena orang terbangun tuh persepsinya. Jadi Anda rencanakan, Anda ingin dipersepsikan sebagai trainer yang seperti apa. Anda ingin dipersepsikan sebagai trainer yang cerdas, Anda ingin dipersepsikan sebagai trainer yang antusias, Anda ingin dipersepsikan sebagai trainer yang penuh motivasi, Anda ingin dipersepsikan sebagai trainer yang kreatif. Nah, manfaatkan 10 detik pertama itu ya. Nah, coba kalau Profesor Roy itu masuk ruang seminar tiba-tiba pakai salto, Anda bisa bayangkan nggak? Wah, energi gitu ya. Walaupun audiens kita nggak tahu beliau adalah seorang profesor, tapi karena salto yang masuk di kepala audiens, ini orang energik. Jangan-jangan bintang film nih, kungfu gitu. Nah, itu bahayanya di situ kalau nggak kita persiapkan. Jadi, ya apapun, Anda paling tidak punya 3 atau 4 pilihan. Saya pengen dipersepsikan cerdas, lucu, fun, dan saya juga pengen dipersepsikan sebagai orang yang berwawasan luas. Ya sudah, Anda desain itu. Nah, di perkenalan itu. Bahkan dari intonasi Anda bisa mainkan kan. Misalnya Anda perkenalkan, nama saya Jack Alonso. Nah, itu akan beda. Hai teman-teman, kenalin nama saya Jack Alonso. Akan beda gitu. Maaf ya Pak Jack, contoh. Ya, dari itu saja, intonasi suara, kecepatan, itu sudah membangun persepsi. Jadi kalau Anda ingin berhumor, mau nggak mau ya memang lebih ringan. Jadi bahasa Indonesia itu kalau nggak salah sekitar 120 kata per menit gitu ya. Semakin Anda lebih cepat, Anda lebih ringan. Semakin dikit kata-katanya, lebih berwibawa sebenarnya. Makanya kalau Pak SBY itu lebih berwibawa ya. Saudara-saudara sekalian, saya sudah 10 tahun bekerja demi Indonesia, tapi masih saja banyak demo-demo di luar sana. Capek deh. Nah, itu kan beda. Jadi kalau Anda niatkan ini, itu sudah masuk ya. Jadi jangan lupa strategi di awal. Memang Anda pengen fun, humor, awal-awal juga jangan nakutin gitu ya. Jangan bikin yang serem, oke? Kemudian ada teknik dari rumah saja. Nah, perkenalan, balik lagi ke perkenalan. Nama Anda tuh Anda explore aja. Misalnya, perkenalkan, nama saya Hari Subagya. Ayah saya memberi nama Hari Subagya karena ayah saya ingin saya menjalani hidup hari demi hari dengan bahagia. Nah, sudah. Hari, H-A-R-I ya. Artinya harapan ibu. Kalau kakaknya Mas Adi itu R-nya 2, harapan ibu-ibu. Jadi nama ya. Nama Anda singkatan boleh ya. Fisik Anda boleh ya. Kalau fisik Anda ini hitam, Anda bisa manfaatkan. Rambut Anda keribu, Anda bisa manfaatkan kan. Kalau Anda rambutnya keribu, perkenalkan, nama saya Edi Brokoli. Saya seorang artis dan punya usaha sampingan, usaha jasa penitipan. Nah, ini ada sepedanya, nah diambil dari rambut. Oke ya. Kalau Anda pendek seperti saya, nggak tinggi sebagai pemain basket gitu, saya juga gunakan, perkenalkan, nama saya Hari Subagya.
Saya juara golf tingkat nasional tahun 2009 dan 2008 berturut-turut untuk jarak bola dan sepatu terjauh. Tahun 2011 Ucok Baba ikut, saya kalah gitu ya. Jadi bagi Anda yang tahu rumus Pitagoras itu bisa tertawa. Tapi bagi Anda yang pas pelajaran Pitagoras ngabur, mungkin Anda mikirnya apa gitu ya. Oke, gak apa-apa ya. Kemudian teman-teman, dari rumah hingga tempat acara itu biasanya kita nemu tuh dihadiahi Tuhan gitu ya. Anda ceritakan aja, karena cerita Anda yang dekat dengan Anda baik secara waktu maupun diri itu kuat. Makanya kalau di public speaking, miliki, yang milik Anda ceritakan pasti pede, itu bantu banget. Jadi Anda langsung pede. Cerita apa? Pagi-pagi teman-teman, saya sebelum di acara ini saya baca hadis. Ternyata kita akan bersatu lagi dengan istri kita kalau kita benar-benar hamba Tuhan yang takwa. Saya bilang dong sama istri saya, Dek, ternyata kita bisa ketemu lagi nanti di surga. Istri saya kaget, hah? Sama ayah lagi? Jadi bisa beda ya kita ceritakan saja hal. Nah, di perjalanan di hotel Anda amati, pas breakfast atau segala Anda amati, Anda ceritakan, itu membuat audiens senang. Atau kalau Anda beruntung, Anda amati peserta, ada kejadian, wah itu sudah langsung boom gitu ya. Nanti bisa Anda lihat ada seseorang namanya siapa, Anda cari, terus misalnya suatu saat saya training di DKI, ada orang yang terlambat. Pas habis break itu terlambat masuk. Tapi pas break tadi saya amati, dia itu ngobrol dengan seorang gadis cantik. Ya udah saya ledekin aja. Tahu aja, Pak. Nah, itu juga hal yang bisa kita explore. Oke, teman-teman, kemudian ada teknik formasi. Teknik formasi teman-teman nanti bisa lihat ya di YouTube saya ada tuh teknik formasi. Artinya gini. Kita mengubah suasana kelas. Terakhir nih waktu saya dengan Rem Tokyo itu ada 5 direktur gitu. Waktu meeting saya udah minta izin, Pak, nanti saya mau pakai teknik formasi ya, Pak. Jadi walaupun Bapak direktur duduknya bisa jatuhnya di mana saja, saya tidak menginginkan ada kursi spesial sebelah itu. Oh, setuju, Pak. Oke, dia setuju. Akhirnya saya short berdasarkan bulan lahir. Jadi direkturnya duduk di tengah segala macam. Nah, itu udah langsung cair gitu ya, dari cabang mana ketemu. Terus pada saat di tengah saya pakai juga teknik formasi. Saya panggil 6 orang dari blok sini, 2 orang paling ganteng maju, blok tengah 2 orang paling ganteng maju, blok kiri 2 orang paling ganteng maju. Terus saya kasih tugas dalam 1 menit, tolong membuat formasi dari yang paling ganteng ke paling jelek, semakin jelek. Nah, sudah, itu udah heboh itu ya, dengan teknik formasi. Nanti yang ganteng kita bilang, yang paling ganteng, Pak, apa merasa paling ganteng? Bapak pernah nggak ke depan gedung DPR? Pernah, Pak? Nggak tahu, kalau di sana ada yang jualan cermin. Bisa kita ledek seperti itu. Atau kalau yang paling jelek, ya kita tanya, bagaimana Pak perasaan Anda sebagai orang yang dizolimi? Gitu aja. Audiens sudah ramai sekali. Terus kita panggil lagi ibu untuk menilai, Bu, ini pantasnya kemana? Naik 1 tingkat, 2 tingkat. Nah, itu untuk mengajar mengenai customer ya. Keputusan customer itu 100% benar. What is the point-nya ada ya. Kemudian teknik keempat itu berita terkini. Kenapa berita terkini itu cepat teman-teman? Kita memanfaatkan ya istilahnya apa ya? Social mood gitu ya. Mood sosial lagi apa? Jadi kalau Anda humor tentang corona itu udah cepat orang nyambungnya gitu ya. Kalau misalnya Nikita Mirzani lagi ditangkap, Anda pakai tokoh namanya Nikita Mirzani, itu juga lebih cepat nyambung ya. Jadi berita terkini apa? Kalau sekarang lagi heboh corona, mungkin Anda bisa bikin humor-humor yang berhubungan dengan corona. Banyak sekali, nggak ada masalah kalau teman-teman pakai yang beredar di Oke ya. Ya, berita terkini teman-teman. Jadi trainer itu memang yang nggak pantas nontonin TV terus, tapi tetap harus ini apa ya, lagi moodnya sosial apa. Kalau misalnya gini, suatu saat saya ngajar di BRI di Sendik, malam itu semua peserta ngelihat final bola, saya juga nonton.
Ya sudah, begitu masuk kelas, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, saya ucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya atas kekalahan Jerman dari Italia gitu. Mereka kaget aja, udah ledek-ledekan ya. Simple ya. Oke. Yang kelima, bisa teknik menambang customer. Gak apa-apa ya teman-teman, ini cepat saja karena memang pakai Zoom ya. Jadi customer kita itu punya sesuatu yang bisa kita explore. Enak banget ya. Boleh logonya, boleh singkatannya gitu. Suatu saat dipanggil oleh Wings Group gitu, itu bisa singkatannya saya jadikan Wings gitu. Nanti kalau diundang Indofood, singkatannya saya jadikan Indofood, teknik-tekniknya gitu. Jadi lebih cepat. Diundang oleh Softtek Indonesia, ya humornya secara yang mengenai Softtek gitu ya. Siapa orang cerdas adalah orang yang mudah terinspirasi. Contohnya adalah Ismail Marzuki. Ismail Marzuki itu pergi ke sungai melihat wanita sedang mandi, dia deketin, ternyata nggak pakai baju. Makin dideketin, masih nekat itu nggak pakai baju. Karena dia cerdas, negurnya pakai lagu. Di sana tempat lahir beta. Nah, itu nenek-nenek, ternyata neneknya Obi Mesa. Dia nyanyi, kalau hitam bilang hitam. Itu kelihatannya agak porno gitu. Tapi karena kita ngajar di Softtek Indonesia, nggak masalah jadi Softtek Indonesia. Karena apa? Softtek Indonesia itu iklannya, background soundnya adalah Indonesia Pusaka. Jadi memang ini juga jahilnya yang bikin iklan gitu kan. Jadi kalau Anda lihat iklan Softtek Indonesia yang dulu itu, di sana tempat lahir beta, ada gadis naik kereta pulang kampung, aneh. Tapi sebenarnya idenya seperti itu. Nah, ya itu bisa jadi seru. Ada teknik yang keenam teman-teman. Wow, ini teknik yang paling gampang, produktif banget untuk membuat humor, yaitu teknik bertanya. Nanya saja. Nanya saja. Misalnya saya tanya Pak Roy di unmute dulu misalnya gitu ya. Pak Roy, istrinya berapa Pak Roy? Sudah sampel gitu aja, nggak usah dijawab, orang udah nyengir gitu ya. Nah, kenapa saya tanya Pak Roy, bukan yang lain? Satu, wajah Pak Roy muncul di sini. Tapi yang penting adalah karena Pak Roy profesor. Pak Roy tokoh yang serius. Cerdas, serius. Nah, itu kalau dalam teori perang Hitler, itu ada Schwachpunkt, Schwerpunkt, titik lemah atau titik kuat. Kalau kita berani menyerang yang titik kuat, maka kita menang kelas itu. Jadi kalau Anda berani ngeledekin direkturnya, direktur utamanya, selesai sudah. Office boy nurut, manajer nurut, GM nurut gitu ya. Makanya saya kalau bikin game sengaja saya tarik itu presiden direkturnya, saya jodohin dengan mungkin yang level lebih rendah, staff. Jadi seru tuh. Nah, baru naik panggung saja mereka sudah membuat hal-hal yang aneh yang membuat kita lebih ger gitu. Nah, bertanya yang menghasilkan humor itu pakai teknik jin. Jahil, iseng, nakal. Apa teman-teman? Jahil, iseng, nakal. Berarti Anda ngisengin orang aja gitu ya. Ngisengin orang. Jadi misalnya saya tanya Mbak Asti, nomor handphone suami disimpan di handphone dengan nama apa misalnya. Wah, Mas Odi pakai masker. Ya gimana Mbak? Nah, nanya itu kan iseng, nakal gitu ya. Pak Roy, istri di handphone disimpan dengan nama apa? Sayang, istri tercinta, salah sambung. Itu kan iseng saja. Juga teknik bertanya yang sifatnya konotatif. Tahu ya teman-teman konotatif. Denotatif arti sebenarnya, konotatif sebenarnya ya, atau yang bersayap gitu ya. Jadi kalau saya tanya misalnya Mas Raul, olahraga malamnya apa Mas?
Nah, sudah. Kan orang boleh olahraga, namanya kerja ya. Malam suka olahraga, bisa lari, bisa renang, bisa futsal gitu. Ternyata Mas Raul olahraganya di kamar saja. Nah, pertanyaan itu kan jadi konotatif. Ketika konotatif, biarin saja. Yang porno itu kan audiensnya, bukan kitanya, aman kita gitu. Iya. Jadi sering bertanya saja, bertanya. Mas Raul, istri sayang nggak sama Mas Raul? Nah, itu kan menurut pikiran Mas Raul ya. Kenyataan yang sebenarnya kan belum tentu ya. Nah, gitu. Nah, satu itu, kenapa misalnya saya tanya Mas Raul? Mas Raul saya anggap sebagai peserta yang tadi FFF, Find Funny Fish. Jadi saya akan mendapat feedback yang lebih hidup kalau saya bertanya dengan orang yang tepat gitu ya. Kalau misalnya gini, saya tanya, sudah punya pacar belum? Itu bagusnya ditanyakan ke siapa? Ya, supaya konotatif, nakal, bersayap, harusnya Anda tanyakan ke peserta yang paling seksi, yang paling cantik yang ada di ruangan itu. Jadi kalau ada orang cantik, peserta itu cantik, seksi gitu, terus dianya juga agak lincah gitu, Anda tanya sudah punya pacar belum? Itu aja sudah heboh. Walaupun nanti dalam konteksnya what is the point sesuai materi teman-teman ya. Oke, lanjut. Humor bisa dengan pantun atau kalimat yang berirama ya, pantunnya. Jadi misalnya kalau training yang serius ya tinggal bikin pantun aja. Makan marning ternyata kapur barus. Kalau training yang serius kan gitu. Oke ya. Jadi bikin pantun. Kenapa pantun itu jadi lucu? Karena pantun itu ada sampiran ya, umpannya ada isinya. Kalau orang berpikir isi umpannya kan orang mikir apa sih ini? Kalau misalnya mau break bisa ngomong berangkat naik beca, pulang naik beca, nganterin Mas Raul sunat. Snacknya enak, kopinya enak, yuk kita istirahat. Nah, itu ada nuansa yang lebih fun. Oke. Kemudian 8 itu apa? Permainan ya. Games ya. Permainan kan ya. Oke, formasi atribut. Games teman-teman sudah terbukti, sangat terbukti, itu produksi humor yang tinggi. Jadi teman-teman usahakan untuk membuat games yang relevan dengan materi training kita, kemudian Anda mainkan. Itu cocoknya misalnya habis makan siang, di saat orang yang sedang berat-beratnya mau belajar, Anda kasih game. Bisa juga game yang sifatnya mikir ya. Nah, saya punya game yang membuat orang tuh berdebat sampai gebrak-gebrak meja gitu, sengaja. Jadi kalau orang sudah mulai on night, mana pikirannya jalan terus, sambil di situ muncul humor-humor yang unexpected juga yang muncul dari peserta. Kemudian skenario. Nah, skenario. Teman-teman kalau belanja di Superindo, Giant itu ada cukur jenggot, ada dekat kasir, itu kira-kira sengaja atau nggak sengaja ya? Sengaja ya. By design ditaruh di situ. Kalau orang lupa, cukur jenggot saya beli. Nah, training juga sama. Usahakan training itu dari start sampai ending punya skenario. Bahkan kalau skenario humor Anda bisa bikin skenario. Teman-teman, saya pernah bikin skenario yang agak nekat ya. Sebuah bank mengundang saya training customer service di Lido, Sukabumi. Pas masuk, saya masuk pakai sendal, pakai celana jean beler, pakai kaos. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Udah mukanya itu peserta udah berubah. Ini trainer kok ngaco banget sih, pakaiannya sembarangan. Terus tiba-tiba telepon saya bunyi. Halo, ya saya lagi ngajar. Nanti aja pas break ya. Saya tutup lagi. Muka pesertanya tambah kesel. Baru ngomong, ya, kita harus punya produk yang baik, excellent produk, bla 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 bla. Telepon bunyi lagi, saya angkat lagi. Aku ngajar sebentar lah. Nanti dah pas 9.30 deh, telepon lagi. Saya tutup.
itu muka audiensnya tambah kesal lagi. Baru sama. Nah, selain itu kita juga harus punya service mindset, bla 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 bla. Telepon bunyi lagi, saya angkat, saya keluar, minta izin. Saya izin dulu ya, ada telepon penting nih, order long bed, saya bilang gitu kan. Wah, itu ngamuk itu pesertanya dari bank besar di Indonesia. Ada yang maki-maki, di IC-nya siapa sih? Trainer kayak gini diundang. Customer service lihat pakaiannya, dia pakai sendal jepit. Ngamuk-ngamuk. Padahal saya lari ke kamar, ganti pakai baju, pakai jas, pakai sepatu. Begitu saya masuk, apa kabar teman-teman? Luar biasa. Oh, tapi udah gak gitu, udah mereka udah marah kan. Anda pengen melihat orang yang dikecewakan? Ini saya punya videonya. Saya setel video, yaitu video mereka yang sedang ngamuk karena tim saya merekam ucapan-ucapan mereka. Wah, trainer goblok itu gimana nih? Nah, ini customer Anda yang kecewa gitu. Akhirnya jadi sudah selesai ya. Akhirnya jadi cair bahwa saya dijemput peserta. Waduh, jadi malu nih Pak Ari. Nggak apa-apa, yang customer yang marah emang begitu sebenarnya. Nah, itu contoh menggunakan skenario. Banyak lagi skenario ya, teman-teman. Misalnya klien kita, waduh Pak, budgetnya tipis nih Pak, gimana? Oh ya sudah, bisa. Misalnya kita punya camp-camp yang 7 hari gitu, kadang-kadang teman-teman kita bisa akalin ya. Kalau 250 orang, kamar hotelnya 150, gimana caranya? Ya kita bikin aja acara di awal, terus kira-kira orang yang nggak perform dapat tengkorak, yang perform dapat bintang. Hukuman Anda yang tengkorak tidur di lobi, tidur di ballroom, sudah selesai kan? Jadi kita hemat kamar 50% ya pagi. Anda boleh minjem, nah sampai 3 hari putar-tuker-tukeran terus, ini hemat kamar. Ada seorang yang waktu itu 14 kota ya. Pak Hari gimana nih Pak cara ngangkat peserta dari bandara ke hotel? Kita ribet nih Pak, orangnya nggak ada. Ya gampang lah gitu ya. Begitu sampai bandara, ambil handphonenya, ambil dompetnya. Saya kasih waktu 1,5 jam harus sampai di Novotel Surabaya. Oke, go. Udah, mereka nyari sendiri, pakai mobil bak, ada telepon saudara. Bodo amat, yang penting nyampe. Begitu nyampe, mereka cerita, oh tadi kita begini-begini. Nah, seru. Mereka bahagia, padahal kita ngirit tenaga dan ngirit biaya kan. Oke. Nah, itu skenario. Oke, ada suara? Mbak Imo? Suaranya terputus. Sekarang? Ya, artinya skenario itu bisa kita pakai apa? Banyak teknik ya. Teman-teman, sebentar saya shutdown komputer saya yang sebelah ini. Karena Pak sebentar lagi 5 menit azan. Jadi biasanya bunyi kencang. Oke. Skenario artinya teman-teman setiap mau training pikirkan skenarionya apa ya, entah itu untuk humor, entah itu untuk membuat suasana lebih seru. Teknik 10 olok-olok diri. Apa teman-teman? Olok-olok diri ya. Kalau kita ngolok-olok audiens peserta itu nggak bagus, ada bahayanya. Tapi kalau olok-olok diri sendiri aman ya. Olok-olok diri sendiri aman. Jadi contoh olok-olok diri, Anda bisa katakan gini, tanya ke seorang, misalnya, Mas Raul, istri Mas itu lebih pendek atau lebih tinggi? Ya Mas Raul, saya tanya Mas Raul, istri Mas lebih pendek atau lebih tinggi? Makanya laki-laki yang istrinya lebih pendek itu kurang bahagia ya. Karena dalam buku Kama Sutra ada 32 gaya yang hanya bisa dilakukan oleh suami yang lebih pendek dibanding istri. Ya kira-kira gitu ya. Ya berarti sebenarnya saya sedang olok-olok diri saya pendek gitu. Itu saja gitu. Jadi saya punya modal tinggi, badannya tidak terlalu tinggi. Saya bisa manfaatkan itu dengan olok-olok diri ya. Jadi Mas Raul nanti kalau mau menikah lagi cari yang lebih tinggi ya. Oke ya, olok-olok diri lebih aman. Kemudian teman-teman, teknik atribut ya, ada teknik atribut. Handphone kita ini kan sebenarnya kalau dalam creative thinking namanya juga atribut listing kan ya. Oh, di handphone
bisa SMS, mungkin ngambil teknologinya pager gitu ya. Bisa TV, ambil teknologi TV, bisa style radio dari teknologi radio, nempel terus. Jadi kita bisa bikin humor juga menempelkan saja, menempelkan atribut, bukan pada tempatnya, itu pasti jadi lucu. Suatu saat saya training untuk Yamaha gitu di Madiun, saya bilang, wah Pak, kita DP itu sudah harus 30% waktu itu gitu kan. Karena DP 30%, ternyata setelah disurvei yang DP-nya itu di bawah 30%, nggak banyak juga, cuma 20 orang. Rata-rata orang DP malah tinggi ya, setengah. Berarti teman-teman semangatnya jangan turun sampai 20% ya. Oke. Terus saya bilang, ternyata ada solusi dengan menggunakan perbankan syariah ya, perbankan syariah. Kalau begitu Yamaha lebih baik bikin aja motor syariah gitu. Motor syariah ada yang punya? Nah, motor syariah itu rantainya 99. Jadi kalau lupa bawa tasbih bisa pakai rantainya gitu. Nah, kalau yang bonceng itu dicek KTP-nya rumahnya beda, itu ada penyekatnya keluar seret gitu ya. Maaf, bukan muhrim gitu. Atau yang bonceng pakai rok mini di starter nggak jalan. Astagfirullah. Maaf, aura terlihat. Itu motor syariah ya. Nah, sebenarnya itu atribut syariah kita tempelkan ke motor. Jadi Anda mungkin dalam creative thinking bisa tanya, handphone di tahun 2030 apa nih? Misalnya handphone yang bisa mendeteksi suami sedang ngapain. Nah, gitu. Handphone yang bisa, itu atribut listing. Oke ya.